Mari kita bahas di pertemuan kali ini soal-soal yang terkait dengan gerak elips ya di sini, kemudian terkait dengan hukum Kepler dan juga terkait dengan gravitasi. Nah, di soal yang pertama yang akan kita bahas ini adalah soal nomor 8 di soal OSNK tahun 2025. Di mana kalian lihat soal ini terkait dengan komet yang mengelilingi matahari. Nah, tentu saja kebanyakan benda langit itu lintasannya bukan lingkaran sempurna ya, tapi sebuah elips. Lintasannya dari komet di sini digambarkan dengan garis putus-putus yang berwarna hijau. Kometnya sendiri ini ada titik merah tulisannya komet. Nah, ini panah ini adalah arah dari vektor kecepatan di saat titik merah ini ya. Kemudian mengelilingi matahari, periodenya itu dituliskan di soal yaitu 72 tahun. Nah, jangan keliru ya, tahun di sini bukan tahunnya komet ini, tapi di sini adalah tahun dari bumi. Jadi kalau di sini disebutkan periode 72 tahun, kalian bayangkan ada bumi di sini mengelilingi matahari, mungkin dengan lintasan yang lebih kecil ya, elips, hampir melingkar di sini. Ini bumi itu 72 kali mengelilingi matahari, barulah kometnya satu kali mengelilingi matahari. Nah, jadi 72 tahun di sini bukan tahun komet ya, tapi ini adalah tahunnya bumi. Sehingga kalau kalian melihat kometnya periodenya 72 tahun, berarti kalian harus menunggu 72 tahun baru kometnya satu kali mengelilingi matahari. Jadi hampir satu umur manusia ya. Mungkin saat lahir kometnya baru pergi menjauhi matahari misalnya, orangnya mau meninggal, kometnya baru datang lagi karena 72 tahun. Jadi cukup lama. Nah, di sini jarak terdekat dari komet ke matahari atau yang akan kita sebut dengan perihelion, jarak terdekatnya di sini itu adalah X sama dengan 0,569. Nah, perhatikan di sini satuannya bukan meter, bukan kilometer, tapi SA, satuan astronomi. Satuan astronomi itu adalah satuan di astronomi ya yang merupakan jarak dari bumi matahari. Ini ya, Bapak tuliskan di bawah SA, satuan astronomi itu adalah jarak bumi matahari, itu dianggap 1 SA. Yang mana di soal juga diperlihatkan jarak bumi matahari 1 SA itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, jangan tergoda untuk menghitung langsung dengan angka 1,5 kali 10 pangkat 11 ya di kalkulator kalian, karena nanti perhitungannya akan rumit kalau kita pakai satuan meter. Jadi, kita biarkan saja di sini kita pakai satuan tahun dan satuan SA. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menghitung dalam rumus yang lebih sederhana. Rumus apa yang terkait? Tentu saja kalau ditanyakan jarak terjauh, ini terkait dengan nilai dari sumbu semi Mayer ya. Jadi garis horizontal yang mana merupakan lintasan atau diameter terbesar dari sebuah elips. Nah, itu terkait dengan nilai A. Nilai A ini adalah setengah dari diameternya, dan kalau nilai A kita dapat, kita bisa masukkan langsung dalam hukum Kepler yang lebih sederhana, yaitu P kuadrat sama dengan A pangkat 3. Mana konstantanya? Konstanta itu hanya diperlukan kalau kalian menggunakan satuan SI ya, satuan internasional, satuan standar, di mana kita menggunakan meter, kilogram, dan seterusnya. Maka rumus dari hukum Kepler 3 nanti akan menjadi seperti ini nih. T kuadrat sama dengan kurung satuan ya, 4P kuadrat nilai P biasa, G besar, ini adalah konstanta gravitasi 0,67 sekian-sekian,
M adalah massa matahari, kilogram, sekian-sekian gitu ya. Ini kalau menggunakan satuan XI. Nah, kalau kita menggunakan satuan di dalam astronomi, atau kita sebut dengan sistem satuan kanonik, maka kita gunakan jarak tadi bukan meter ya, tapi SA. Berapa SA dia jaraknya? Tadi kometnya 0,569. Kemudian periode berapa tahun bumi waktu untuk mengelilinginya. Nah, di sini 1 tahun bumi. Kemudian massa matahari didefinisikan di sini sebagai nilai 1 ya, kalau kita menggunakan sistem satuan kanonik. Nah, sehingga hukum Kepler 3 langsung nih, T kuadrat sama dengan A pangkat 3. Nah, di mana ini adalah setengah dari sumbu semi mayornya ya. Ini Bapak gambarkan di bagian atas. Ini A, dari titik tengah, sumbu terpanjangnya, semi mayor namanya, titik tengah ke ujungnya, elips lintasannya ini adalah A. Nah, nilai A ini ada di hukum Kepler 3. Nah, kenapa kita ingin menghitung nilai A? Karena nanti kita ingin menghitung ini ya, jarak terjauh dari komet ke matahari, yang mana kita sebut dengan aphelion. Jadi kalau kalian masih belajar, boleh saja tuliskan diketahui, ditanyakan di sini ya. Diketahui P 72 tahun periode, kemudian diketahui pula perihelion, jarak terdekatnya adalah 0,569 satuan astronomi. Yang ditanya adalah jarak terjauhnya, atau dalam gambar ini disimbolkan dengan Y, yang mana dalam astronomi yaitu adalah aphelion. Nah, perhatikan pula di sini ada helio ya. Helio ini untuk menandakan geometri dari elips terkait dengan mengelilingi matahari, helio. Kalau bumi nanti istilahnya bukan perihelion tapi perigi dan apogee. Nah, kalau bintang selain matahari nanti ada lagi istilahnya, nanti bisa kalian lihat di modulnya ya. Nah, kebetulan soal kita terkait dengan bintang matahari, sehingga kita bisa gunakan istilah perihelion dan aphelion untuk menunjukkan posisi terdekat dan terjauh dari komet tersebut. Nah, mari kita gunakan hukum Kepler 3 ya, hukum ketiganya, di mana P kuadrat sama dengan A pangkat 3, dan tujuan kita mencari A, ya dibalik saja ya di sini perhitungannya, A-nya adalah akar pangkat 3 dari P kuadrat. Biarkan saja P-nya ini periode dalam satuan tahun, jadi 72 langsung kita masukkan, dan kita dapat A ini jarak ya, karena tadi sudah masuk dalam satuan tahun, maka jaraknya langsung otomatis di SA, satuan astronomi. Nah, ada rumus dalam geometri elips, yang mana nanti Bapak kasih highlight ya, ini rumus-rumus yang seperti biasa harus kalian hafalkan. Tidak boleh lagi berpikir ketika mendapati soal langsung itu muncul rumus ini di kepala kalian. Nah, gimana caranya ya, tentu saja harus sering melakukan perhitungannya. Nah, dari sini ada 2 persamaan yang mana kita lihat, sama Bapak kasih highlight hijau. Itu hafal ya, nanti P kuadrat sama dengan A pangkat 3, dan jarak dari sumbu semi mayornya 2 kali A diameternya, dan itu jauh ya, yang paling besar dari geometri elips itu adalah jarak terdekatnya ditambah dengan jarak terjauhnya. Di aphelion ditambah perihelion. Aphelion yang terjauh, perihelion yang terdekat ya. Sehingga dari soal yang terdekat kan sudah diberitahu nih, X-nya 0,569. Kalian boleh aja di sini, karena di soalnya menggunakan X dan Y, kita bisa saja tuliskan maka 2A sama dengan X ditambah Y, begitu ya. Aphelion dikurangi 2A, aphelion adalah 2A dikurangi perihelion. Jadi 2A-nya, A-nya kita dapat di atas, biarkan saja dalam satuan astronomi.
2 kali 17,3 SA dikurangi 0,569 SA, sehingga hasilnya pun dalam satuan astronomi juga ya, 34,031 SA. Ini sama-sama nih dalam satuan astronomi. Nah, mari kita lihat pilihan jawabannya. 34 SA ada ya yang B, sehingga kalian bisa langsung memilih jawaban B. Tentu saja strateginya ketika melihat soal seperti ini, kalian tahu ada periode, kalian lihat ada jarak, berarti hubungkan dengan hukum ketiga Kepler, hanya 2 rumus yang perlu kalian pakai, B kuadrat sama dengan A pangkat 3, dan 2A sama dengan aphelion tambah perihelion. Nah, kira-kira begitu untuk soal yang nomor 8, selanjutnya kita soal nomor 12 ya nanti.